Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Apa saya para mahasiswa dan sendiri yang sedang berkuliah, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi walaupun lewat video ini. Semoga kita semua dalam keadaan walafiat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang zakat fitrah. Ada halaman asnaf yang kemarin masih ingat intinya, dan sekarang pertemuan kali ini tentang zakat fitrah. Namun sebelumnya hari ini kita mulai dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya saya ingin mention lebih dahulu. Pertama ini Abdullah, kemudian Khadijah. Oke, terima kasih. Oke, kita langsung saja masuk ke materi kita. Materi tentang zakat fitrah. Oke, apa itu zakat fitrah dan apa pengertian dan dasar hukumnya? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap individu muslim pada akhir bulan Ramadan sebagai bentuk penyucian diri, menyucikan jiwa. Hukumnya adalah fardu ain dan kewajiban yang dibebankan pada setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, tua atau muda, seorang yang merdeka atau hamba sahaya yang telah memenuhi persyaratan, maka ini hukumnya wajib mengeluarkan zakat fitrah. Oke. Kemudian pengertiannya, zakat fitrah itu adalah sebuah pemberian sejumlah makanan pokok atau nilai yang setara dengannya kepada yang berhak, dengan tujuan untuk membersihkan jiwa dan juga puasa dari hal-hal yang sia-sia. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 277 dan hadis Rasulullah SAW yang meriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian apa hikmah dan tujuan dari pensyariatan zakat fitrah ini? Ya, tentu zakat fitrah ini memiliki banyak hikmah dan tujuan ini yang ditetapkan oleh syariat Islam. Di antaranya adalah pembersih apapun itu, misalnya puasa. Dengan zakat fitrah ini dapat mensucikan orang yang berpuasa dari perkataan yang sia-sia dan perkataan yang kotor. Mungkin selama puasa kita ini hanya bisa puasa baru menahan lapar dan hausnya saja, tetapi untuk yang lain menjaga perkataan, menjaga pandangan, dan juga menjaga hal-hal yang lain yang dapat membatalkan pahala puasa, ini gedung kita terpenuhi, hanya baru meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasanya saja. Hal-hal yang membatalkan pahala puasa untuk dapat kita hindari. Oleh karena itu, di akhir Ramadan kita ada zakat fitrah, ini sebenarnya membersihkan puasa kita dari hal-hal yang kotor. Kemudian juga di antaranya adalah membantu fakir miskin. Di samping membersihkan jiwa, membersihkan puasa, dengan zakat fitrah ini kita bisa memberi kecukupan bagi fakir miskin agar mereka tidak meminta mereka pada hari raya atau pada hari lebaran. Kemudian yang selanjutnya dari zakat fitrah adalah pemerataan kesejahteraan, mewujudkan keadilan sosial dan solidaritas antara sesama muslim. Oke. Kemudian siapakah yang wajib membayar zakat fitrah ini? Nah, ini yang disebut dengan rukun rukun daripada zakat fitrah. Kewajiban zakat fitrah ini berlaku bagi setiap muslim yang memenuhi syarat tertentu. Yang pertama adalah beragama Islam. Yang diwajibkan membayar zakat fitrah adalah orang yang beragama Islam. Non-muslim tidak wajib membayar zakat fitrah. Kemudian hidup hingga akhir Ramadan dan awal Syawal.
Jadi menjumpai akhir dari Ramadan dan menjumpai awal Syawal, artinya pada waktu maghrib ya, pada tanggal 29 atau 30 di bulan Ramadan, yang besoknya adalah tanggal 1 Syawal. Kemudian syarat yang ketiga adalah dia memiliki kelebihan makanan pokok untuk dirinya dan keluarganya pada malam dan hari raya itu. Oke, selanjutnya siapakah yang akan menerima zakat fitrah? Karena ini zakat, maka jelas kemarin sudah kita bahas mustahik zakat ada 18 asnaf yang kemarin dibahas, yakni meliputi fakir, miskin, amil, kemudian mu'alaf, riqab, waridin, kemudian sabilillah dan sabil. Ini tidak lepas dari 8 orang yang berhak menerima zakat. Kemudian jenis dan kadarnya. Jenis dan kadar zakat fitrah itu berupa apa sih? Apakah berupa duit atau berupa barang atau berupa, nah ini ya. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya zakat fitrah ini ditunaikan dalam bentuk makanan pokok, ya food atau makanan pokok. Atau zaman sekarang ya, sebagian ulama berijtihad tidak hanya makan pokok tapi boleh juga dalam bentuk uang. Ya, jadi boleh makanan pokok, boleh uang. Tergantung pada kebijakan dan kesepakatan dari supermarket. Biasanya berupa makanan pokok banyaknya, yakni berupa beras. Berapa kadarnya? Ya, bila membayar dengan beras atau makanan pokok, kadarnya sekitar 2,5 kg beras atau 3,5 liter makanan pokok, yakni beras, gandum, kurma dan lain-lain. Ini per jiwa. Kemudian jenisnya adalah beras yang umum atau makanan pokok yang umum dikonsumsi oleh masyarakat. Kalau kita di sini makannya beras yang biasa dikalahkan, beras yang biasa dimakan. Nah, kalau dari bentuk uang, maka senilai harga beras 2,5 kilo atau makanan pokok tersebut 2,5 makanan pokoknya kurma yang seperti orang Arab, maka seharga ini. Ya, karena kita makan pokoknya beras, maka seharga beras 2,5 kilo. Oke, selanjutnya waktu pembayaran zakat fitrah. Waktu pembayarannya kapan ditunaikan zakat fitrah itu? Jelas, dan setelah akhir bulan Ramadan. Tapi dalam waktunya ini ada yang disebut waktu jawaz, waktu wajib, waktu afdal, waktu makruh dan waktu haram. Waktu jawaz itu sejak masuknya bulan Ramadan. Sejak masuknya bulan Ramadan kita sudah diperbolehkan membayar zakat fitrah yang disebut dengan ta'jil. Kemudian ada waktu wajib. Waktu wajib itu kapan? Sejak terbenamnya matahari di akhir Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri. Nah, kemudian afdal ya, waktu afdal adalah setelah sholat subuh hingga sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Itu waktu afdal. Nah, sedangkan waktu makruh adalah setelah sholat Idul Fitri hingga terbenamnya matahari, dan waktu haram itu setelah terbenamnya matahari malam setelah Idul Fitri itu, kalau tidak ada hubungan. Oke, selanjutnya tata cara menghitung dan menyalurkan zakat fitrah. Yang menghitung dan menyalurkan zakat fitrah adalah proses yang sederhana namun penting untuk memastikan kewajiban itu tertunaikan dengan benar. Pertama, hitung tabungannya. Ada berapa keluarga yang wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Kemudian tentukan jenis dan kadarnya, beras atau uang. Kemudian bayarkan ke amil. Kemudian niatkan nawaitu antufiza zakat al-fitri atau zaujati atau binti atau ibni dan sebagainya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk tugas, silakan kalian ikuti penelitian di lapangan mengenai zakat fitrah, dari pengumpulannya, pengelolaannya, dan pendistribusiannya. Kira-kira zakatnya berapa dalam suatu desa itu, kemudian diberikan ke asnaf, mustahik, kira-kira fakir miskin berapa persen, kemudian ke asnaf yang lain berapa persen. Nanti dari hasil penelitian atau observasi lapangan kalian ditulis dan diberikan pada pertemuan. Oke, saya kira waktunya sudah cukup. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.